Puji Tuhan, selamat pagi rekan-rekan semua. Shalom semuanya. Selamat bergabung kembali dalam program Bekal Hari. Untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti program ini, saya sangat bersuka cita, saya sangat terhormat sekali menerima Anda semua di ruang ini. Program Bekal Hari adalah program Saat Teduh setiap hari yang berisi firman Tuhan yang saya percaya bisa memberikan kekuatan kepada Anda, memperlengkapi Anda untuk menghadapi kondisi-kondisi atau situasi-situasi di dalam kehidupan karir Anda, bisnis Anda, keluarga, keuangan, dan pelayanan Anda semua. Terima kasih sudah bergabung dalam program Bekal Hari ini. Tema hari ini adalah tercipta dahsyat dan tak terhentikan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya ada firman Tuhan yang ingin disampaikan. Ada kekuatan yang Tuhan ingin berikan kepada kami Tuhan. Untuk kami bisa melalui hari ini. Untuk kami bisa bersuka cita di hari ini. Untuk kami bisa memenangkan seluruh pertarungan di hari ini Tuhan. Peperangan kami yang melawan penguasa di udara, bukan melawan darah dan daging, melawan penguasa-penguasa yang berusaha menghentikan kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan memenangkan pertarungan ini. Kami akan mengalahkan setiap siasat si iblis, siasat si jahat untuk menghancurkan kehidupan kami, menghancurkan karir kami, menghancurkan harapan kami, menghancurkan bisnis kami, menghancurkan keluarga kami. Kami percaya Tuhan yang akan menolong kami untuk melalui itu semua dan memberikan kami kemenangan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya firman Tuhan ini berasal daripada Engkau, dan Engkau yang akan memateraikan itu dalam hati kami semua. Kami akan memegang firman Tuhan karena firman Tuhan adalah lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun yang sanggup memisahkan roh dan jiwa kami, pertimbangan dan pikiran hati kami. Firman Tuhan adalah senjata kami untuk mengalahkan setiap pekerjaan si jahat. Kami mau menikmati hari ini di dalam firman Tuhan, di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami mau menikmati seluruh kondisi, seluruh situasi, seluruh masalah, seluruh tantangan yang ada di depan kami Tuhan. Dan kami mau membalikkan semua itu Tuhan menjadi kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, rekan-rekan semua yang sudah hadir di program Bekal Hari. Sekali lagi, hari ini temanya adalah tercipta dahsyat dan tak terhentikan. Ayat yang saya ambil adalah dari Keluaran 1 ayat 7. Firmannya seperti ini. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Rekan-rekan semua, seringkali saya atau kita sebagai orang Kristen itu menyebut kata dahsyat ya. Kayaknya kita sering banget dengernya, terus hampir kayak udah jadi kayak biasa gitu. Jadi kayak hampir nggak ada artinya. Kita menjadi sudah terlalu terbiasa dengan istilah itu dan sulit untuk memahaminya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kata-katanya jadi terlihat biasa aja. Tetapi saudara, ternyata firman Tuhan itu banyak berisi kata-kata dahsyat ini ya. Dikatakan tadi, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kita kan percaya kepada firman Tuhan ya. Jadi ketika firman Tuhan katakan dahsyat, itu artinya memang akan terjadi hal yang dahsyat dalam hidup kita. Nah, yang menarik lagi adalah kata dahsyat ini dalam bahasa aslinya adalah mehode ya. Bukan mohede, mehode ya. Yang surprise-nya itu pertama kali disebutkan di ayat penciptaan manusia. Saya juga surprise ya, karena baru saya baca juga. Di Kejadian 1 ayat 31 katakan seperti ini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik.
jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara, ternyata kata amat baik itu mehode. Artinya dahsyat ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia katakan dia melihat itu sungguh amat dahsyat, sungguh dahsyat begitu ya. Jadi memang penciptaan kita itu dahsyat sekali. Kita tercipta dengan dahsyat. Ya mari kita mempercayai hal ini gitu ya. Memang kita itu diciptakan dengan dahsyat. Kita bukan diciptakan dengan biasa-biasa. Kita bukan diciptakan dengan kebetulan. Kita bukan diciptakan dengan sesuatu yang tanpa arah, tanpa tujuan. Tapi kita diciptakan dengan dahsyat. Mazmur juga katakan demikian. Mungkin ini kita juga sering dengar. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi rekan-rekan semua, percayalah bahwa kita tercipta dengan dahsyat ya. Bukan tercipta dengan ya sepertinya Tuhan hanya membuat aja begitu ya. Tapi Tuhan punya kedahsyatan di dalam hidup kita. Lalu selanjutnya firman Tuhan katakan di Keluaran 1 ayat 9 sampai seterusnya. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Dan saya juga beberapa kali sampaikan bahwa kita menakutkan untuk kerajaan iblis. Nah, ayat tadi itu mengkonfirm ya saudara-saudara rekan semua, bagaimana bangsa Mesir sebagai penggambaran kerajaan si jahat, awalnya itu begitu ketakutan dengan bangsa Israel. Mungkin kalau di saat ini konotasinya adalah kita. Mereka takut suatu saat mereka akan diperangi dan mereka akan kalah. Coba saya bacakan lagi. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya jangan mereka bertambah banyak. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Jadi bayangkan saudara rekan semua, sebetulnya memang kerajaan si jahat itu selalu takut kepada kita. Dan kalau kita sadari, awal perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian, itu justru diawali oleh rasa takut bangsa Mesir kepada mereka. Karena mereka takut kepada bangsa Israel, maka mereka menindas bangsa Israel. Justru itulah awalnya bangsa Israel pergi dari Mesir. Dari sini kita belajar dua hal. Yang pertama adalah bahwa tantangan atau kesulitan apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya terjadi karena iblis takut sama kita. Kita ini ancaman ya buat si iblis ya, ancaman ya. Dan menakutkan sekali. Sehingga dia mau menghentikan kita dengan masalah atau tantangan itu. Dia nggak mau kondisi keluarga kita semakin baik. Dia nggak mau hidup kita semakin bahagia. Dia nggak mau karir kita semakin maju. Dia nggak mau bisnis kita semakin melesat. Dia nggak mau kesehatan kita semakin baik. Dia nggak mau sukacita kita semakin melimpah. Dia tidak mau kasih kita semakin besar. Dia nggak mau kita ada di tempat di mana Allah ingin kita berada. Mari kita sadari hal itu, ada ketakutan yang besar dari iblis untuk kita mengalami semua itu. Jadi setiap tantangan muncul di depan kita, mari kita katakan kepada diri kita sendiri, masalah ini ada karena iblis sedang ketakutan pada saya. Mari kita katakan itu setiap hari kepada diri kita sendiri, masalah ini ada karena iblis sedang ketakutan kepada saya. Hal yang kedua yang kita pelajari dari ayat ini adalah apa yang iblis coba lakukan untuk menahan kita dari menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Justru mendorong kita ke sana. Justru memaksa kita ke sana. Bangsa Mesir takut bangsa Israel pergi dari Mesir. Saya bacakan ayat terakhirnya, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Bangsa Mesir takut bangsa Israel pergi dari Mesir. Mereka nggak mau bangsa Israel pergi dari Mesir. Tetapi justru karena
mereka melakukan itu, mereka menahan Israel pergi dari Mesir, justru karena itulah Israel pergi dari Mesir. Jadi apapun yang iblis coba lakukan untuk menghentikan kita, justru itu akan memaksa kita untuk pergi ke arah yang Tuhan mau. Penyakit yang kita alami, yang didesain untuk mematikan kita, justru akan membawa kita ke level kesehatan yang lebih tinggi. Pertengkaran dengan anggota keluarga kita, yang didesain untuk menghancurkan keluarga kita, justru akan membuat keluarga kita dipulihkan. Fitnah dan persekongkolan yang didesain untuk menghancurkan karir kita, justru akan membuat karir kita semakin menanjak. COVID-19 yang dirancang untuk menghentikan kita meraih masa depan yang Tuhan rancangkan, justru memaksa kita untuk meraihnya. Saudara, mari kita rubah mindset kita terhadap masalah dan kesulitan. Kita harus melihatnya dengan cara yang berbeda mulai dari saat ini. Bahwa apapun yang kita alami, itu pertama karena ketakutan iblis kepada kita. Yang kedua justru akan memaksa kita untuk mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ayat-ayat selanjutnya juga menyatakan hal yang sama. Di Keluaran 1 ayat 12, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang bangsa Israel. Makin kita ditindas oleh masalah kita, makin bersinar hidup kita. Makin kita ditindas oleh kesulitan kita, kita semakin keluar sebagai pemenang. Saya punya rekan, ada kesaksian dari rekan saya, rekan kami di pelayanan. Dia dimutasi ke suatu daerah karena dia tidak disukai, karena dia memegang integritas. Dia tidak disukai oleh atasannya, dia tidak disukai oleh rekan kerjanya. Lalu akhirnya dia dimutasi, di-non-job-kan ke suatu daerah, tidak memegang jabatan yang sama lagi, dan hampir tidak ada pekerjaan. Waktu saya berbicara sama dia, saya telepon, dia bilang, ya saya seperti hampir tidak diberikan pekerjaan sih. Jadi seperti kayak diasingkan dari pekerjaannya dia. Dia ditempatkan suatu daerah tapi nggak tahu kerjaannya apa di sana. Tapi saudara-saudara, rekan-rekan semua yang luar biasa yang saya lihat dari pengalaman ini, 2 tahun kemudian dia kembali ke posisi jabatannya semula. Dia diangkat kembali, dia dipindahkan kembali ke Jakarta, ke pusat kota, dan menempati jabatan yang semula. Begitu yang saya ingat ceritanya. Tetapi yang menarik lagi adalah bahwa hari ini dia direkomendasikan untuk menjadi seorang direktur muda luar biasa ya, di satu BUMN. Ya. Jadi rekan-rekan tahu bagaimana kesulitannya, kondisinya seperti apa. Dia diasingkan karena banyak yang tidak suka, bahkan atasan tidak suka. Tetapi dia kembali ke Jakarta, lalu hari ini dia direkomendasikan untuk menjadi seorang direktur, meskipun belum, tapi sudah direkomendasikan menjadi direktur karena integritasnya. Jadi sekali lagi rekan-rekan semua, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kita hanya perlu merubah cara pandang kita terhadap situasi apapun yang kita alami. Situasi kita bukan akan menghancurkan kita. Situasi kita akan mendorong kita menuju penggenapan rencana Allah dalam hidup kita. Situasi kita akan mendorong pemulihan keluarga kita. Keluarga kita akan saling memaafkan dan menjadi harmonis. Situasi kita akan mendorong peningkatan karir kita. Yang menghalangi kita akan disingkirkan. Kita akan dipromosi. Situasi kita saat ini akan melesatkan bisnis kita. Tuhan akan berikan ide kreatif untuk bisnis kita bisa melesat. Jadi mari kita rubah mindset kita dalam melihat kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Mari rekan-rekan semua, Tuhan memberi bekal hari ini kepada kita semua, bahwa Anda diciptakan dalam kedahsyatan, dan tidak ada yang bisa menghentikan Anda untuk berada di tempat di mana Allah sudah menjanjikannya. Mari kita pandang kesulitan dengan cara yang berbeda. Kesulitan adalah tanda bahwa iblis sedang takut kepada kita, dan kesulitan tidak akan pernah menghentikan kita. Bahkan justru akan mendorong Anda dan saya masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sekian program bekal hari ini. Saya ingin berdoa buat rekan-rekan semua. Bapak, kami berdoa buat rekan-rekan semua yang mendengarkan program bekal hari ini.
Kami percaya ada berkat Tuhan yang melimpah, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, ada anugerah Tuhan yang bersama-sama dengan kami Tuhan, untuk kami bisa mengalami hal-hal yang ajaib bersama Tuhan sepanjang hari ini. Kami berdoa buat mereka yang sakit supaya mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya kuasa Allah dinyatakan, anugerah Allah dinyatakan Tuhan. Yang sudah tidak ada harapan, memiliki harapan kembali untuk sembuh ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Kami juga berdoa Tuhan buat keuangan anak-anak Tuhan juga, mereka yang mendengarkan program bekal hari ini. Berkati Tuhan supaya dilimpahkanlah Tuhan keuangan Tuhan kepada mereka. Tingkap-tingkap langit dibukakan supaya keuangan mereka bisa pulih Tuhan. Mereka bisa membayar hutang-hutang mereka dan mereka bisa membantu banyak orang lewat uang mereka. Kami bersyukur, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, supaya mereka selalu berhasil dalam pekerjaan bisnis mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan Tuhan saat ini untuk mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Sebelum saya tutup program ini, saya ingin berdoa buat saudara semua yang belum mengenal Tuhan, yang tidak mengerti apakah Tuhan mendukung saudara, Tuhan mengasihi saudara. Saya ingin berdoa buat saudara. Kalau Anda memang ingin dikasih oleh Tuhan, tapi Anda merasa bahwa Anda banyak dosa dan kesalahan, Anda tetap bisa dikasih Tuhan kalau Anda mau ikuti doa saya. Bapak, kami berdoa pagi hari ini. Saya minta ampun Tuhan untuk dosa dan kesalahan saya. Saya ingin diterima oleh-Mu Tuhan. Saya ingin merasakan kasih-Mu Tuhan. Saat ini ampunilah dosa dan kesalahan saya Tuhan. Masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Biarlah saya boleh menikmati kasih-Mu yang besar itu Tuhan, dan masuk ke dalam kerajaan surga yang sudah Kau janjikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Kalau Anda sudah mengikuti doa tadi, Anda sudah diselamatkan. Bacalah Alkitab saudara. Kalau belum punya, download di Play Store dan App Store saudara. Anda harus membina hubungan baik dengan Tuhan, karena hanya itu yang memberi kekuatan kepada saudara semua. Mari saudara, saya ingin memberkati saudara semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus, amin. Amin, puji Tuhan. Bila Anda merasa diberkati, boleh isi di kolom apa ayat, statement, atau rema, atau bagi berkat mungkin, atau beban doa, silakan isi di kolom IG kami. Sampai bertemu dalam program bekal hari besok pagi di jam yang sama. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan memberikan kemenangan setiap harinya dalam program bekal hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye.